Ada kalanya langit terasa tertutup. Anda berdoa, memohon, menangis dan tidak ada yang terjadi. Keheningan Tuhan terasa berat seperti batu di dada. Anda mulai berpikir, apakah Dia sudah melupakan saya? Tapi dengar ini dengan hati-hati. Keheningan Tuhan tidak berarti Dia tidak hadir. Seringkali, dalam keheningan skim Dia paling banyak bertindak. Pernahkah Anda merasa semuanya terhenti? Lamaran pekerjaan yang tak ada panggilan. Jawaban yang tak kunjung datang. Pernikahan yang tidak membaik. Diagnosis yang tidak berubah. Di tempat inilah, saat jiwa berteriak dalam diam, Tuhan sedang bekerja lebih banyak daripada yang Anda bayangkan. Dalam Alkitab, ada satu momen penting. 400 tahun keheningan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 4 abad tanpa kata-kata Nabi, tanpa penglihatan, tanpa petunjuk. Namun, dalam waktu tenang skim Tuhan sedang menyusun segala sesuatu. Mempersiapkan kelahiran Yesus, mengatur kerajaan, menghubungkan bangsa-bangsa, membuka jalan. Sementara semuanya tampak seperti tidak terjadi, langit sedang bergerak. Dan begitu juga dengan Anda. Berapa kali Anda merasa frustrasi karena tidak melihat hasil? Anda bangun, berusaha menjadi kuat, mengatakan akan terus melangkah namun di dalam, Anda merasa lelah. Apa yang tidak Anda lihat adalah bahwa ada Tuhan yang sedang membangun sesuatu di belakang layar hidup Anda. Dan hanya karena Anda tidak mendengar suaranya sekarang, bukan berarti Dia tidak ada di samping Anda. Tahukah Anda mengapa? Karena Dia sangat mengasihi Anda untuk menjawab di luar waktu yang tepat. Bayangkan seorang anak berusia 6 tahun meminta kunci mobil kepada ayahnya. Meski dia meminta dengan tulus, sang ayah, karena cinta, akan berkata tidak. Karena dia tahu waktunya belum tiba. Dengan Tuhan, itu sama. Terkadang tidak bukanlah hukuman. Itu adalah perlindungan. Terkadang tunggu bukanlah kekejaman. Itu adalah perhatian. Dan saya tahu, menunggu itu menyakitkan. Menyakitkan melihat orang lain maju, menikah, makmur, memposting kemenangan mereka sementara Anda merasa terhenti dalam waktu. Menyakitkan melihat impian yang tertunda sementara segala sesuatu dalam diri Anda berteriak meminta perubahan. Tetapi dengar ini, jika Anda sedang menunggu pada Tuhan, Anda tidak sedang berhenti. Anda sedang dipersiapkan. Berapa kali, tanpa sadar, Anda mencoba memaksa pintu yang salah, masuk ke hubungan yang menyakitkan, membuat pilihan impulsif yang menimbulkan penyesalan, mencoba melakukan segalanya dengan cara Anda sendiri, karena Anda merasa Tuhan terlalu lambat. Tetapi Dia tidak bekerja dengan ritme Anda. Dia bekerja dengan waktunya yang sempurna. Pikirkan ini, jika apa yang Anda sebut keterlambatan, sebenarnya adalah ukuran waktu yang tepat untuk agar mujizat terjadi dengan cara yang benar. Saya tahu ada malam-malam ketika Anda berbaring dan menangis di bantal. Tidak ada yang melihat. Anda tersenyum sepanjang hari, tetapi di dalam, Anda merasa habis. Anda bahkan berdoa, tetapi iman Anda tampak lemah. Anda berkata, Tuhan, saya tidak bisa lagi. Tetapi tahukah Anda apa yang Tuhan jawab? Anda sudah bertahan sampai di sini, dan aku yang menopang Anda. Ada orang yang akan meninggalkan Anda. Ada janji yang akan gagal. Ada jalan yang akan tertutup. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah gagal. Dan keheningannya selalu membawa tujuan. Di saat-saat ketika semuanya diam, Anda belajar untuk percaya bukan pada apa yang Anda rasakan tetapi pada apa yang Anda percayai. Ada perbedaan antara iman dan perasaan. Perasaan berubah. Iman tetap. Perasaan berteriak berhenti. Iman berbisik bertahan sedikit lagi. Anda mungkin tidak melihat apa-apa sekarang. Tetapi akar yang tumbuh di bawah tanah juga tidak terlihat dan skim yang akan menopang pohon di masa depan. Anda sedang menumbuhkan akar. Anda sedang belajar menjadi kuat. Anda sedang dibentuk untuk menanggung beban berkat yang akan datang. Hari ini, Tuhan ingin mengingatkanmu, bukan kerana kamu tidak mendengar jawapannya, Dia tidak memberikan jawapan. Kadang-kadang,
Jawapan datang dalam bentuk kedamaian, dalam bentuk kekuatan untuk teruskan, dalam bentuk penyelamatan yang kamu tidak perasan. Ingat ketika kamu fikir kamu tidak akan dapat bertahan melalui fasa kehidupan itu? Dan walaupun kamu tidak faham bagaimana kamu berjaya menghadapinya, jadi kamu akan melihat kembali masa sukar itu dan berkata, di sanalah saya belajar untuk percaya. Di sanalah Tuhan menjadikan saya lebih kuat. Dalam 7 hari yang akan datang, saya ingin memberi cabaran kepadamu. Luangkan 5 minit setiap hari. Hanya 5. Tidak perlu tahu berdoa dengan indah. Cuma bercakap dengan Tuhan seperti kamu sedang meluahkan perasaan kepada seorang sahabat. Jadilah jujur. Buka hatimu. Katakan segala yang kamu rasakan. Jangan tunggu jawaban yang boleh didengari. Cuma bercakaplah dan perhatikan. Kamu akan mula merasakan sesuatu yang baru. Kedamaian yang tidak dapat dijelaskan. Kekuatan di mana sebelum ini hanya ada keletihan. Permulaan baru yang lahir di tengah-tengah kekacauan. Kamu tidak keseorangan. Dan Tuhan tidak diam kerana Dia lupa kepada kamu. Dia diam kerana Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan berputus asa. Apa yang kelihatan seperti akhir mungkin hanya perhentian sebelum perubahan yang lebih indah dalam hidupmu. Ada sesuatu yang ramai orang tidak beritahu kamu, tetapi ia boleh mengubah cara kamu melihat hidupmu. Parut yang kamu bawa bukanlah sumber rasa malu. Ia adalah tanda-tanda perjuangan. Ia tidak menceritakan apa yang memusnahkanmu, ia menceritakan apa yang kamu berjaya atasi. Mungkin hari ini kamu melihat sejarah hidupmu dan hanya melihat kesilapan, kegagalan, keputusan yang salah. Mungkin kamu fikir, jika orang tahu apa yang telah saya lalui, jika mereka tahu kebenaran saya, tiada siapa yang akan menghormati saya, tetapi biarkan saya memberitahu sesuatu yang datang terus dari hati Tuhan. Apa yang telah menyakitkanmu pada masa lalu mungkin adalah apa yang akan digunakannya untuk mengangkatmu pada masa depan. Masyarakat mengajarkan kita untuk menyembunyikan kesakitan, menyembunyikan perjuangan, menyembunyikan masa lalu. Tetapi Alkitab mengajar kita sebaliknya. Ia mengajarkan kita untuk mengubah trauma menjadi kesaksian. Fikirkan tentang Musa. Dia membunuh seorang lelaki dan melarikan diri ke padang pasir. Dia bersembunyi bertahun-tahun, merasa tidak layak, ditolak, kecewa. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia mendekatinya dan berkata, "Kamulah yang akan aku gunakan untuk membebaskan umatku." Tuhan mengambil yang paling tidak dijangka, yang paling patah, dan menjadikannya alat pembebasan. Tahu kenapa? Kerana mereka yang telah melalui banyak perkara, mempunyai banyak yang dapat diberikan. Mereka yang pernah ditolak, memahami apa itu cinta sejati. Mereka yang pernah dikhianati, belajar nilai kesetiaan. Mereka yang pernah dihina, belajar untuk memeluk dengan penuh belas kasihan. Kamu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi kepadamu. Kamu ditentukan oleh apa yang Tuhan boleh lakukan melalui dirimu. Dan Dia menggunakan bahagian dalam sejarah hidupmu yang kamu cuba sembunyikan. Berapa ramai orang hari ini yang hidup terhenti kerana rasa malu? Berapa ramai yang menyembunyikan kesakitan mereka untuk kelihatan kuat? Berapa ramai yang mengekalkan imej sempurna di media sosial tetapi sedang hancur di dalam? Mungkin kamu salah seorang daripadanya. Mungkin kamu pernah berfikir, jika saya ceritakan apa yang telah saya lakukan, tiada siapa yang akan menerima saya. Tetapi bagaimana jika saya beritahu bahawa ada orang yang menunggu untuk mendengar kisahmu? Bahawa kebenaranmu boleh menjadi dorongan yang seseorang perlukan untuk tidak berputus asa? Kebenaran membebaskan. Dan apabila kamu berkongsi kisahmu dengan berani, kamu memecahkan rantai yang menahan orang lain juga. Lihatlah kisah Joyce Meyer. Dia telah dianiaya oleh bapanya sendiri selama bertahun-tahun. Dia hidup terbelenggu oleh kesakitan, oleh rasa malu. Tetapi suatu hari, dia memilih untuk tidak menyembunyikannya lagi. Dia memutuskan untuk membuka mulutnya, menceritakan kisah hidupnya, dan kini, dia adalah salah satu suara Kristen terbesar di dunia. Jutaan orang telah menemukan kesembuhan melalui kesaksiannya. Dan dengan Anda,
bisa jadi sama. Anda tidak perlu menjadi sempurna. Anda tidak perlu memiliki masa lalu yang bersih, atau hidup yang teratur. Anda hanya perlu menjadi diri sendiri. Ingatkah Anda hubungan yang menghancurkan Anda? Pengkhianatan yang meninggalkan luka? Krisis keuangan yang membuat Anda merasa gagal? Fase dalam hidup di mana Anda kehilangan diri sendiri? Semua itu bisa disembuhkan. Dan lebih dari itu, bisa menjadi jembatan. Jembatan antara siapa Anda dulu dan siapa yang Tuhan sedang bentuk untuk Anda menjadi. Tetapi Anda perlu melangkah. Anda harus berhenti bersembunyi di balik rasa sakit. Anda harus berhenti berpura-pura semuanya baik-baik saja padahal tidak. Tuhan tidak dapat menyembuhkan apa yang masih Anda sembunyikan. Saya ingin Anda berpikir sekarang tentang semua yang membuat Anda merasa malu. Semua yang Anda sembunyikan di tempat paling gelap dalam jiwa Anda. Sekarang bayangkan bagaimana jika tempat itu justru tempat di mana Tuhan ingin menyinari cahayanya, karena di dalam kegelapanlah cahaya bersinar paling terang. Di tengah rasa sakitlah harapan lahir. Anda bukanlah sebuah kesalahan. Anda adalah sebuah kisah yang sedang ditulis oleh penulis yang hanya menulis akhir yang penuh kemenangan. Dan bab yang paling sulit seringkali adalah yang paling memberi dampak ketika buku itu sampai pada akhirnya. Mungkin Anda berpikir, tapi saya bukan siapa-siapa, bagaimana Tuhan bisa menggunakan saya? Dan saya tanya Anda, apakah Anda pernah melihat Tuhan memilih seseorang yang sempurna dalam Alkitab? Daud adalah seorang pezina. Rahab adalah seorang pelacur. Petrus menyangkal. Paulus dulu menganiaya orang Kristen. Dan meskipun begitu, mereka semua diubah menjadi pahlawan iman. Perbedaannya bukan terletak pada masa lalu. Itu ada di hati yang siap. Itu ada di dalam penyerahan diri. Karena itu, hari ini, saya mengundang Anda untuk mengubah rasa sakit Anda menjadi tujuan. Apakah Anda mengenal seseorang yang sedang mengalami apa yang pernah Anda alami? Seseorang yang hari ini menangis atas apa yang pernah Anda tangisi? Maka, jangan diam. Jangan sembunyikan kisah Anda. Gunakanlah itu. Suara Anda memiliki kuasa. Hidup Anda memiliki arti. Dan perjalanan Anda, meskipun begitu sulit, sangat berharga. Mungkin Anda belum pernah mendengar ini sebelumnya, tetapi Anda perlu tahu, Anda lebih kuat daripada yang Anda kira. Dan meskipun dengan segala luka, Anda masih sangat berharga bagi Tuhan. Apa yang dulu membuat Anda malu, besok bisa menjadi alasan seseorang untuk terus maju. Maka bangkitlah, sesuaikan mahkotamu, dan katakan pada diri sendiri, saya adalah bukti hidup bahwa Tuhan mengubah luka menjadi kesaksian. Ada saat-saat dalam hidup ketika segala sesuatu runtuh sekaligus. Anda mencoba bertahan, mencoba tetap tegak, mencoba tersenyum tetapi di dalam, ada sesuatu yang sudah pecah. Anda melihat sekeliling dan tidak melihat jalan keluar. Anda melihat ke dalam diri sendiri, dan hanya menemukan kegelapan. Seolah-olah Anda telah jatuh ke dalam lubang yang begitu dalam, begitu dingin, begitu gelap, sehingga Anda bahkan tidak ingat lagi bagaimana rasanya hidup dengan ringan. Dan datanglah perasaan itu, saya sudah sampai di dasar jurang. Dan Anda percaya bahwa ini adalah akhir. Tapi biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin belum pernah Anda dengar. Dasar jurang bukanlah akhir. Seringkali, itu adalah titik tepat di mana Tuhan menemui Anda untuk memulai sesuatu yang baru. Ketika hidup menjatuhkan Anda, ketika semuanya lepas dari tangan Anda, ketika tidak ada lagi yang bisa Anda pegang, disitulah Anda akan menyadari bahwa Tuhan masih ada. Bukan di atas, mengamati dari jauh, tetapi di samping Anda, di dasar itu, mengulurkan tangan dan berkata, saya bersama Anda. Dan dari sini, kita akan naik bersama. Dalam Alkitab, Yusuf pernah dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dilemparkan ke dalam sebuah perigi, dijual sebagai hamba, bahkan dipenjarakan tanpa melakukan sebarang kesalahan. Seolah-olah hidupnya hanya membawanya semakin jauh daripada cita-citanya. Namun apa yang dia tidak sadar adalah bahwa jalan penuh penderitaan itu sebenarnya membawanya terus menuju ke istana. Jalan yang dia lalui amat berat.
namun destinasi akhirnya sungguh luar biasa. Mungkin Anda juga sedang merasakan apa yang pernah Yusuf rasakan. Dikhianati oleh orang yang pernah mengaku menyayangi Anda. Dilupakan oleh mereka yang pernah berjanji tidak akan meninggalkan Anda. Dizalimi meskipun Anda telah melakukan perkara yang benar. Terperangkap dalam situasi yang tidak kunjung berubah. Mungkin juga Anda kehilangan segalanya. Pekerjaan, perkahwinan, kesihatan, dan harapan Anda. Apa yang tinggal hanyalah hati yang kelelahan dan mata yang menangis dalam diam. Tetapi dengarkanlah ini, di saat Anda mengalami penderitaan yang paling dalam, skim masanya Anda akan mengalami pertemuan terbesar dengan Tuhan. Di tempat di mana kekuatan sudah tiada lagi, Tuhan akan menunjukkan dirinya sebagai sumber kekuatan sejati. Pernahkah Anda sedar bahawa di titik terendah hidup kita berhenti berpura-pura? Disitulah kesombongan runtuh. Disitulah semua topeng yang kita pakai selama ini gugur. Disitulah keyakinan diri aku boleh hadapi sendiri berubah menjadi doa tulus. Tuhan, bantulah aku. Dan di dalam doa penuh kerendahan skim Tuhan menggerakkan langit. Berapa kali Anda cuba menguruskan segalanya dengan kekuatan sendiri? Berapa kali Anda menganggap Anda mampu menyelesaikan masalah tanpa bantuan sesiapa? Berapa kali Anda mengatakan aku baik-baik saja walaupun hati Anda sedang hancur berkeping-keping? Sekarang, hidup membawa Anda ke titik ini, tempat di mana Anda hanya memiliki dua pilihan sahaja, menyerah atau terus mempercayai. Bagaimana jika situasi perit yang menakutkan Anda saat ini sebenarnya adalah asas kepada permulaan baru dalam hidup Anda? Cuba fikirkan, perigi tempat Yusuf dilemparkan adalah langkah pertama menuju peminuhan takdirnya. Tanpa perigi itu, Yusuf tidak akan sampai ke Mesir, tidak akan dapat mentafsir mimpi, tidak akan berdiri di hadapan Firaun, dan tidak akan mampu menyelamatkan keluarganya daripada kebuluran. Tuhan menggunakan setiap kesulitan untuk menempatkannya tepat di mana dia perlu berada. Begitu juga Tuhan sedang melakukannya dalam hidup Anda saat ini. Mungkin saat ini Anda sedang menganggur, hilang arah, dan terpaksa meminta bantuan daripada orang lain untuk mendapatkan makanan atau melunaskan hutang. Setiap permohonan bantuan membuatkan harga diri Anda tercela. Anda melihat wajah sendiri di cermin, tetapi tidak lagi mengenali siapa diri Anda. Anda berasa kecil, tidak berdaya dan kecewa. Tetapi percayalah dengan sepenuh hati Anda, fasa ini bukan pengakhiran hidup Anda, tetapi hanyalah satu proses. Di dalam penderitaan ini, Tuhan sedang melahirkan kerendahan hati, empati, dan kebergantungan kepadanya. Apa yang lebih indah adalah bahawa Anda tidak akan keluar dari perigi yang sama seperti ketika Anda jatuh ke dalamnya. Anda akan keluar dengan lebih kuat, lebih peka terhadap suara Tuhan, lebih fokus kepada perkara yang benar-benar penting, dan lebih bersedia untuk memenuhi tujuan hidup Anda. Orang yang tidak pernah mengalami penderitaan mendalam cenderung hidup di permukaan iman sahaja. Tetapi mereka yang telah melalui kesusahan dan kepedihan, mereka jugalah yang mengenal kasih karunia Tuhan dengan mendalam. Pernahkah Anda mendengar kisah Inky Johnson? Beliau seorang pemain bola sepak Amerika yang pernah diramalkan bakal memasuki NFL dengan masa depan yang cerah. Namun dalam satu perlawanan, dia mengalami kecederaan serius hingga lumpuh sepenuhnya di bahagian lengan kanannya. Impiannya musnah begitu sahaja. Inky mengalami kemurungan, kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Namun di titik terendah skim, dia menemui panggilan sebenar dalam hidupnya. Kini, Inky Johnson menjadi salah seorang penceramah motivasi terkemuka di Amerika Syarikat. Dia menggunakan pengalaman pedihnya untuk memberi inspirasi kepada ramai orang. Apa yang dianggap akhir baginya, ternyata hanyalah sebuah permulaan baru. Perkara yang sama boleh berlaku dalam hidup Anda juga. Anda tidak perlu memiliki semua jawapan pada saat ini. Yang penting, Anda membuat keputusan untuk terus maju, untuk tidak membiarkan penderitaan menentukan siapa diri Anda, untuk tidak membiarkan keputusasaan menghalang Anda melihat jalan keluar. Tuhan tidak membawa Anda sejauh ini hanya untuk meninggalkan Anda begitu sahaja. Perigi ini bukanlah penghujung jalan Anda. Ini hanyalah tempat di mana Tuhan menggali lebih dalam, menyediakan asas kukuh bagi sesuatu yang baru dalam hidup Anda. Jadi, sekalipun hari ini Anda menangis,
Sekalipun Anda masih berada dalam kegelapan, ingatlah, dari tanah yang lembab, dalam dan tersembunyi skim benih-benih yang paling kuat akan tumbuh. Anda pasti akan berkembang. Dan tiada siapa menyangka bahawa semua itu bermula dari dasar perigi yang gelap. Teruslah melangkah kerana syurga tidak pernah melupakan Anda. Tuhan masih sedang menulis kisah perubahan hidup Anda. Mungkin kesakitan terbesar yang Anda rasai saat ini bukanlah apa yang telah terjadi kepada Anda, tetapi ketakutan bahawa tiada lagi perkara baik yang akan berlaku dalam hidup Anda. Kekosongan yang Anda rasakan apabila melihat ke depan dan hanya menemui ketidakpastian. Beban berat di dada apabila Anda teringat cita-cita yang dahulu kelihatan sangat dekat tetapi kini terasa begitu mustahil. Tanpa sedar, Anda mula menerima idea bahawa mungkin kejayaan bukan untuk Anda. Tetapi izinkan saya mengingatkan Anda sesuatu yang penting. Janji Tuhan atas hidup Anda masih ada, bahkan terus teguh, walaupun keadaan sekeliling Anda mengatakan sebaliknya. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 29:11, Tuhan berfirman, "Kerana aku mengetahui rancangan yang ada padaku untuk kamu, rancangan kesejahteraan dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan penuh harapan." Ini bukan sekadar kata-kata indah, tetapi kebenaran yang kekal daripada Tuhan yang tidak pernah berubah, tidak berdusta dan tidak pernah meninggalkan janjinya. Mungkin Anda berkata, "Aku sudah terlalu lama menunggu," atau "Aku sudah banyak melakukan kesalahan, aku tidak layak lagi," atau bahkan, "Jika ia memang untuk aku, tentu sudah terjadi sekarang." Namun keindahannya adalah, janji Tuhan tidak bergantung kepada kelayakan Anda tetapi kepada kesetiaannya sendiri. Tuhan tetap setia walaupun Anda ragu. Mungkin selama ini Anda sering diberitahu bahawa Anda tidak mampu, tidak cukup baik, atau tidak layak untuk berjaya. Tetapi Tuhan tidak pernah meletakkan impian dalam hati Anda tanpa sebab. Semua itu ditanamkannya dengan satu tujuan. Tidak kira berapa lama waktu berlalu, Tuhan masih mampu membangkitkan kembali impian Anda yang seolah-olah telah mati. Kadangkala Tuhan sengaja melambatkan pemenuhan janjinya kerana Dia sedang mempersiapkan Anda secara dalaman, agar Anda mampu menerima dan mempertahankan berkat-Nya. Tuhan pakar dalam mengubah hal mustahil menjadi keajaiban. Sudahkah Anda melihat mereka yang bangkit semula daripada kehancuran? Anda juga boleh menjadi seperti itu. Ia hanya tempat di mana Dia menggali dalam-dalam, untuk menegakkan asas bagi yang baru yang akan datang. Jadi, walaupun hari ini kamu menangis, walaupun hari ini kamu berada dalam kegelapan, ingatlah, dari tanah yang basah, dalam, dan tersembunyi skim tumbuh benih-benih yang paling kuat. Kamu akan berkembang. Dan tiada siapa yang akan membayangkan bahawa perkembangan itu bermula dari dasar lubang. Teruskan, kerana langit tidak melupakanmu. Dan Tuhan masih sedang menulis perubahan dalam hidupmu. Mungkin apa yang paling menyakitkan hari ini bukanlah apa yang telah terjadi padamu, tetapi ketakutan bahawa tiada lagi yang baik akan terjadi. Itu adalah kekosongan yang muncul apabila kamu memandang ke depan dan hanya melihat ketidakpastian. Itu adalah beban di dada ketika memikirkan impian yang dulunya kelihatan begitu mungkin tetapi sekarang tampak begitu jauh, begitu mustahil. Dan tanpa disedari, kamu mulai menerima idea bahawa mungkin ia bukan untukmu. Tetapi saya perlu mengingatkanmu tentang sesuatu yang kuat. Masih ada janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Dan janji-janji itu tetap teguh, walaupun semuanya di sekelilingmu kelihatan mengatakan sebaliknya. Tahukah kamu ayat dalam Yeremia 29:11? "Aku mengetahui rancangan yang aku miliki untuk kamu," kata Tuhan, "rancangan damai dan bukan kecelakaan, untuk memberi kamu masa depan dan harapan." Ini bukanlah puisi, bukan hanya sebuah kalimat indah untuk menghibur. Ini adalah kebenaran abadi, yang ditulis oleh Tuhan yang tidak berubah, yang tidak berbohong dan yang tidak akan tidak pernah meninggalkan apa yang telah dijanjikannya. Mungkin kamu berkata, "Tapi saya sudah menunggu terlalu lama." Atau, "Saya telah melakukan begitu banyak kesalahan sehingga saya tidak layak lagi." Atau bahkan, "Jika itu seharusnya terjadi, sudah tentu ia akan terjadi." Tetapi tahukah kamu apa yang paling indah? Janji Tuhan tidak bergantung pada kelayakanmu. Janji itu bergantung pada kesetiaannya.
Dan Dia tetap setia, walaupun kamu meragukannya. Ada orang yang menghabiskan bertahun-tahun mendengar bahwa mereka tidak mampu, bahwa mereka tidak cukup baik, bahwa mereka tidak dilahirkan untuk berjaya. Mungkin sejak kecil kamu telah dibiasakan untuk berfikir kecil. Mereka berkata, berangan tinggi itu berbahaya. Jangan berangan-angan. Ini bukan untukmu. Dan secara perlahan, kamu mula membiarkan impianmu mati. Tetapi Tuhan tidak meletakkan impian-impian itu dalam dirimu secara kebetulan. Ia disemai dalam hatimu dengan tujuan. Dan walaupun sudah sekian lama, Dia masih mempunyai kuasa untuk menghidupkan kembali setiap satu daripada impian itu. Mungkin kamu ingin menjadi pemuzik, tetapi tidak pernah mendapat sokongan. Ingin menjadi usahawan, tetapi gagal. Ingin mempunyai keluarga, tetapi masa berlalu dan kamu masih sendirian. Atau ingin menjadi ibu, tetapi ujian memberitahu bahwa itu tidak mungkin. Dan sekarang, semuanya terasa berat. Kamu melihat masa berlalu dan merasakan seolah-olah Tuhan telah melupakanmu. Tetapi dengarlah, Ia belum berakhir. Waktu menunggu bukanlah tanda penolakan. Kadang-kadang, Tuhan menunda janjinya kerana Dia sedang menjaga struktur batinmu. Kerana berkat yang diterima pada waktu yang salah boleh menjadi beban. Pernahkah kamu melihat orang yang mencapai apa yang mereka inginkan tetapi tidak dapat mempertahankannya? Perkahwinan yang bermula dengan cinta, tetapi runtuh kerana kekurangan persediaan. Orang yang kaya dan kehilangan semuanya kerana kekurangan kematangan. Orang yang terkenal dan hancur kerana tiada asas yang kukuh. Tuhan tidak hanya ingin memberi janjinya kepadamu. Dia ingin mempersiapkanmu untuk menyokongnya. Dan tidak kira jika semuanya kelihatan mustahil sekarang. Tuhan adalah pakar dalam mengubah yang mustahil menjadi keajaiban. Sarah sudah tua ketika Tuhan berjanji bahwa Dia akan mempunyai anak. Di mata manusia, itu tidak masuk akal. Tetapi tahukah kamu apa yang berlaku? Janji itu digenapi. Kerana Tuhan yang berjanji juga Tuhan yang melakukannya. Berapa kali kamu telah melihat orang bangkit dari abu? Orang-orang yang dahulu terlupakan, direndahkan, bahkan diejek dan tiba-tiba, segalanya berubah? Lihatlah kisah Nick Vujicic. Dia lahir tanpa tangan dan kaki. Bayangkan berapa kali dia merasa jauh dari tujuannya. Berapa kali dia berfikir untuk menyerah. Tapi hari ini, dia adalah salah satu inspirasi terbesar dalam hal iman di dunia. Karena Tuhan tidak memerlukan kondisi yang sempurna. Dia hanya membutuhkan hati yang siap. Dan hatimu masih berdetak, masih bermimpi, masih membawa api harapan. Mungkin kecil, mungkin lemah, tetapi itu ada di sana. Dan itu sudah cukup bagi Tuhan untuk memulai sesuatu yang besar. Hari ini, saya ingin menantangmu untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Selama 21 hari ke depan, tulislah setiap hari, meskipun hanya satu baris, tentang apa yang kamu percayai Tuhan masih bisa lakukan dalam hidupmu. Bisa di buku catatan, di ponsel, di selembar kertas, tetapi tulislah. Walaupun itu terasa gila, walaupun itu terasa jauh. Ketika kamu menulis, kamu menyatakan iman. Kamu memberi makan harapan. Kamu mengaktifkan gerakan spiritual di dalam dirimu. Dan di akhir hari-hari itu, saya percaya sesuatu akan mulai berubah. Mungkin bukan di luar, tetapi di dalam dirimu. Dan itu adalah langkah pertama menuju transformasi yang akan datang. Kamu tidak terlupakan. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu masih berada di pusat rencana Tuhan. Dan janji-janji yang Dia buat, Dia akan menepatinya. Tarik napas dalam-dalam. Angkat pandanganmu. Dan deklarasikan dengan iman, saya masih akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Karena kata terakhir tidak pernah datang dari waktu, rasa sakit, atau dunia. Kata terakhir selalu datang dari Tuhan.